Wow, puji Tuhan, kita semua akan diberkati dengan khairan luar biasa aja melalui ibadah GBI Victorious Family Ministry. Dimanapun Anda berada, Tuhan akan melawat dengan khairan luar biasa ajaib. Beri hati yang terbaik, naikkan pujian sungguh-sungguh di hadapan Bapa di surga. Dan biarlah hadirat urapan kuasa Tuhan menyertai. Dan firman Tuhan yang ditaburkan akan memberkati kekasih Tuhan. Dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom buat jemaat Tuhan dimanapun engkau berada hari-hari ini. Engkau yang berada di rumah dimanapun engkau berada hari ini. Doa kami, harapan kami, biarlah Bapak Ibu Saudara ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam kekuatan Tuhan. Tetap sukacita, tetap kuat di dalam Tuhan. Percayalah bahwa setiap persoalan, setiap masalah itu ada batasnya. Sebab itu mari arahkan setiap hati saudara. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan beribadah 1 jam ke depan. Berikan yang terbaik lewat pujianmu kepada Tuhan, hatimu kepada Tuhan. Biarlah di rumahmu juga ada ucapan syukur, ada rasa terima kasihmu kepada Tuhan buat apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup saudara. Terima kasih. Mari tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat lawatan Tuhan, kebaikan Tuhan, perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh berdiri sehat sampai hari ini, itulah perkenanan Tuhan yang terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebab itu Bapak Surgawi, biarlah dimanapun kami berada, kami yang ada di rumah Tuhan, biarlah kami mau buka hati untuk Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan kepada Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan lawatan Tuhan terjadi juga bukan hanya di tempat ini, tapi di rumah-rumah dimanapun jemaat Tuhan berada, dimanapun Bapak Ibu Saudara boleh berada. Biarlah lawatan Tuhan boleh terjadi. Engkau diberkati lewat pujian, engkau diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan itu boleh mengubahkan hidupmu. Hari lepas hari engkau ada dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya, biarlah ibadah ini boleh jadi Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Demi nama Yesus kita yang percaya katakan bersama-sama amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Tuhan itu besar. Engkau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Terima kasih Tuhan. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Oh, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Oh, kau terbesar dan mulia, biarlah semua aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kami katakan kau terbesar dan mulia,
semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Oh, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua sekali lagi, kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Oh, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji. Oh, biarlah semua memuji-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Biarlah semua memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu hari-hari ini Tuhan, kedamaian, ketenangan hanya bisa kami temukan di dalam Yesus. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang dilanda dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, tidak ada damai. Ada banyak hal silih berganti yang mempengaruhi setiap hidup dan pemikiran kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa kami tenang, kami aman, kami damai ketika kami ada di dalam tangan Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi katakan, kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya
hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus jawaban hidup. Haleluya. Kami sembah. Kami sembah, kami tinggikan. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Syukur bagimu. Terima kasih. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh.
jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kita bertemu lagi dalam ibadah online. Dan saudara jemaat Tuhan GBI Victory Family yang hari ini masih tetap di rumah, yang menyaksikan ibadah online ini, kita akan berbicara tentang satu bagian penting setelah Paskah Yesus dibangkitkan. Karena ini bagian penting yang akan kita bahas dan akan kita renungkan. Sebelumnya saya mau mengajak kita yang mengikuti ibadah online ini di rumah, untuk tenangkan hatimu, ambil waktu sejenak, berdiam diri di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Dalam situasi dan kondisi apapun, tidak akan dapat untuk menahan kami menikmati hadirat Tuhan. Sehingga Engkau adalah Allah yang roh, yang bisa menembus ruang dan waktu. Oleh karena itu, dimanapun kami yang hari ini mengikuti ibadah online, di rumah kami masing-masing tetap hadirat Tuhan pasti terjadi. Hati kami disiapkan oleh Tuhan, pikiran kami disiapkan oleh Tuhan. Sehingga ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, tidak ada satupun yang mengikuti ibadah online ini yang tidak diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Karena itu ya Bapa, kuasai hati pikiran kami, kuasai hamba-Mu juga dalam menyampaikan firman-Mu. Sehingga apa yang hamba sampaikan atas perkenanan Tuhan, sehingga semua yang mengikuti ibadah online ini diberkati Tuhan. Bukan hanya mereka yang mengikuti, tetapi hamba-Mu yang menyampaikan juga firman ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus, ini menjadi satu pelajaran dari apa yang sedang terjadi hari-hari ini, tetapi tidak boleh dilepaskan dengan peristiwa sebelumnya, saudara. Yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara perhatikan baik-baik kalau kita mau merunut dengan cerita-cerita yang ada di belakang, saudara. Kalau kita melihat kematian Kristus, saudara, ini menarik sekali yang perlu harus kita bahas. Ada dialog di dalam Matius pasal yang ke-27, saudara-saudara. Nah, di dalam Matius 27 itu ada satu pernyataan dari istri Pilatus. Dia bilang kepada suaminya bahwa aku dapat mimpi tadi malam, kamu jangan sekali-sekali ambil keputusan untuk orang benar ini. Sehingga istrinya ini diberikan mimpi oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa Yesus ini orang benar, kamu jangan singgung dia atau jangan mengambil keputusan buat dia. Nah, ini menarik sekali saudara, dan setelah itu di ayat-ayat selanjutnya, malah Pilatus itu mengambil sebuah keputusan dan bertanya lagi kepada rakyat pada saat itu. Dia bilang gini kepada rakyat dalam Matius pasal yang ke-27. Saya tidak dapati orang ini salah. Tapi begitu mereka masif sekali sehingga mereka katakan salibkan dia. Kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia ada kata perintah, yaitu ada tanda seru. Artinya wajib Pilatus harus mengikuti apa yang rakyat katakan, salibkan dia. Jadi mereka ini sudah hilang akal sehatnya mereka, sudah hilang cara berpikir mereka. Sehingga mereka nggak mau tahu Yesus ini benar atau salah, pokoknya yang penting Yesus harus disalibkan, saudara. Nah, kalau saudara lihat begitu, mungkin saudara punya argumentasi di rumah dan saudara bisa bilang begini, loh bagaimana Pak? Kenapa harus dipaksakan demikian? Tetapi memang ini satu nubuatan yang harus terjadi, saudara, bahwa memang Yesus datang harus mati. Tapi matinya tersalib itu adalah masalah teknis, karena pada saat itu dalam pemerintahan Romawi. Tetapi yang menarik adalah harus mati dan keluar darah. Nah, ini penting. Karena dalam konteks perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, darah itu sebagai simbol untuk pengampunan dosa, tapi darah itu sebagai makna ada nyawa dan ada hidup di dalamnya. Oleh karena itu saudara, ini harus ada korban, yaitu bukan hanya Yesus harus disalibkan, tapi harus keluar darah. Nah, maka pada saat itu Pilatus ambil keputusan, saudara, karena rakyat sudah mulai chaos,
kerusuhan ingin terjadi, kalau baca dalam konteks itu, maka akhirnya Pilatus mengambil keputusan untuk mencuci tangan dia, membasuh tangan dia. Tapi ingat ya, membasuh tangan itu bukan berarti makna kiasan bagi kita orang Indonesia. Orang Indonesia kalau kita bilang cuci tangan, orang itu cuci tangan, lepas tanggung jawab begitu. Tidak. Tapi dalam konteks ini membasuh tangan artinya dia ingin membuat sebuah pernyataan secara simbolik dan nyata bahwa dia mengingat apa yang disampaikan istrinya itu, maka dia ambil keputusan membasuh tangan. Artinya apa? Dia tidak bertanggung jawab dengan darah orang ini. Nah, ini penting sekali, saudara. Akhirnya rakyat itu pada teriak, saudara. Dia bilang apa? Ya udah, kalau kamu nggak mau tanggung darah orang ini, nanti baca Matius pasal 27. Kalau kamu nggak mau tanggung darah orang ini, nggak apa-apa. Biar saya dan seluruh keturunan saya yang menanggung darah orangnya. Saudara, itu bahasa kutuk. Dan bahasa itu lupa ditarik oleh orang Yahudi. Dan pada peristiwa saat itu ada menjadi representatif dari kehidupan manusia sampai dengan hari ini. Ini penting sekali, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Menjelang Paskah atau Jumat Agung selalu ada korban. Maka ketika mereka bilang aku menanggung darah orang ini bersama dengan keluarga, maka pada saat itulah satu pernyataan deklarasi kutuk. Bahwa harus ada korban selalu, harus ada masalah terus menjelang Jumat Agung dan Paskah. Nah, hari-hari ini kita lihat ada coronavirus. Ada banyak ratusan orang, ribuan orang yang mati, saudara, karena penyakit ini, saudara. Dan hari-hari ini juga kita lihat ada pernyataan-pernyataan yang tanda kutip kesannya pesimis sekali dengan peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Nah, pada saat itu, saudara, akhirnya Yesus mati. Nah, ketika Yesus mati, kalimat berikutnya adalah dia bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, saya mau kasih tahu bagi kita semua yang menyaksikan ibadah online ini, bahwa ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia tidak pernah dibangkitkan, tapi dia membangkitkan dirinya sendiri. Baca dalam Markus, saudara, dalam bercerita tentang kebangkitan Yesus. Oleh karena itu, hari ini khususnya dalam ibadah online ini, saya akan berbicara setelah Yesus bangkit, apa yang dia lakukan. Yang pertama adalah yang paling penting bagi kita adalah bicara tentang penampakan. Kita mulai berpikir agak sedikit nakal, saudara. Kalau seandainya Yesus tidak menampakkan diri kepada para murid-murid, ini cerita beda. Karena mereka sedang membentuk sebuah opini bahwa Yesus itu tidak pernah bangkit. Bagi orang Yahudi, dia buat cerita dan membayar sogokan-sogokan pada saat itu, menyatakan bahwa jenazah Yesus itu dicuri. Dan itu cerita itu berkembang sampai hari ini. Makanya kalau kita lihat apa yang terjadi, Paskah sering sekali jarang diucapkan bagi banyak orang. Mereka lebih senang bilang Jumat Agung. Tapi kenapa Paskah tidak diungkapkan oleh mereka? Karena mereka tidak mau mengakui Yesus bangkit dari antara orang mati. Karena kalau Yesus bangkit dari antara orang mati, maka dia adalah Tuhan. Itu masalahnya. Yesus tidak pernah dibangkitkan, tapi Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Dan kenapa Yesus harus memberikan penampakan diri kepada para murid-muridnya? Saudara tahu jelas jawabannya apa? Supaya tidak menjadi bola liar, saudara. Tidak ada menafsirkan ganda dalam hal ini. Oleh karena itu, apakah Yesus masih menampakkan diri bagi saudara dan saya? Saya mau sampaikan, masih sampai hari ini dan sampai kapanpun dia masih hadir dalam hidup saudara dan saya. Maka kalau ada orang yang berkata, tidak mungkin ada mukjizat, salah besar. Mukjizat masih terjadi, penampakan Yesus masih terjadi, tapi tidak secara fisik dia. Tapi ada kehadiran Tuhan, lewat cara apapun juga dia bisa hadir. Dia bisa pakai orang fasik, dia bisa pakai orang benar, dia bisa pakai orang yang tidak pernah engkau pikirkan. Oleh karena itu peristiwa hari ini saudara, harusnya saudara melihat dia punya segala cara untuk memberikan klarifikasi, pembuktian, pertolongan, jalan keluar bagi saudara dan saya. Tidak boleh ada kata pesimis. Nah, poin ini penting. Lukas pasal yang ke-24 yang saya ingin sampaikan bagi kita semua. Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 saudara. 36 sorry. Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 itu menarik sekali. Karena kenapa? Di situ di bagian firman Tuhan itu murid-murid ketakutan saudara. Dan akhirnya mereka bersembunyi di satu ruangan, yaitu di upper room. Di tempat meeting point juga itu menjadi tempat meeting point mereka. Mereka sembunyi di situ takut mereka dibunuh. Nah pada ayat 36 itu kalimat itu jadi menarik. Dan
Dan sementara mereka bercakap-cakap. Jadi artinya murid-murid ini dengan murid-murid yang lain, mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, tentang peristiwa-peristiwa Yesus mati. Karena dialog mereka ini adalah dialog yang cukup hangat dan panas. Karena mereka sedang mempertanyakan Yesus yang mereka lihat dalam hidupnya melakukan banyak mukjizat, tanda-tanda, pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Dan mereka punya harapan besar kalau Yesus itu bisa melepaskan mereka dari setiap perbudakan. Sehingga ada 2 murid yang berjalan ke Emmaus juga memperbincangkan tentang hal itu. Dan ini adalah sebagian murid yang sedang memperbincangkan hal itu. Kalimat berikutnya adalah Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Nah, ini penting saudara. Kalimat ini adalah kalimat sederhana, praktis, tapi punya makna yang sangat dalam situasi saat itu. Karena ketakutan mereka, kegalauan mereka dalam menghadapi sebuah tantangan, takut mereka dibunuh, mereka cemas benar tidak bahwa sosok yang mereka andalkan itu benar-benar mati untuk selamanya atau tidak. Jadi dalam keadaan kekalauan, ketakutan, kekhawatiran, Yesus datang dengan satu pernyataan yang baik sekali. Apa pernyataan dia tadi? Damai sejahtera bagi kamu. Nah, tadi saya sudah sampaikan di pendahuluan saudara. Apa yang saya mau sampaikan? Begini saudara. Hari-hari ini lembaga internasional, WHO kah, IMF kah, Bank Dunia kah, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang optimis. Saudara perhatikan baik-baik. Ini ada jejak digital, saudara boleh buka. Saudara boleh searching, lihat pernyataan apa yang disampaikan oleh WHO. WHO tadi bilang yang sakit, yang pakai masker, yang sehat tidak perlu pakai masker. Nah, dia revisi lagi saudara. Revisinya apa? Yang sakit pakai masker, yang sehat juga pakai masker. Nah, lihat ya. Jadi tidak pernah pernyataan dari lembaga internasional itu konsisten. Yang keputusannya ngomong valid, tidak perlu lagi dirubah-rubah, direvisi. Yang kedua, dia bilang bahwa droplet jadi keluar dari mulut, air liur nih, menular saudara. Jadi jaga jarak 1 meter. Sekarang dia bilang apa? 4 meter, hebat. 2 meter sampai 4 meter. Jadi kita semua ini saudara ada sebuah ketakutan. Dan dia bilang apa? Akan terjadi inkubasi berikutnya, corona bisa datang corona yang kedua, corona yang ketiga dan segala macam. Jadi ini cerita-cerita yang dibangun adalah cerita-cerita yang tidak ada kata optimis, pesimis. Dan saudara ikuti kan berita itu? Yuk jadi takut kan? Sampai kapan ini berakhir kan? Khawatir kan kamu? Mulai akhirnya kita tahu apakah ini diperpanjang masa karantina kita dan segala. Yuk mulai takut kan? Kamu bingung sekarang penghasilanmu dari mana kan? Kamu bagaimana makan, bagaimana situasi seperti mencekam. Orang sudah mulai jenuh di rumah. Khawatir sekali, emosi sudah mulai meningkat. Situasi tidak nyaman, biasa hidup bersosialisasi. Dan bagaimana saudara yang single parents? Yuk yang tinggal di rumah sendirian hari ini. Kasihan sekali saudara. Mulai seolah-olah kamu maunya bunuh diri bukan? Hari ini banyak orang yang putus asa sekali saudara. Saya mau sampaikan, Yesus berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Kamu bukan orang yang fasik saudara. Yang tidak perlu harus khawatir tentang hal itu. Ada damai dalam sukacitamu yang tidak bisa ditarik oleh iblis. Iblis pakai segala cara. IMF keluarkan Bank Dunia. Akan diprediksi bahwa resesi ekonomi global. Kemungkinan besar dunia akan mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi minus 2,85%. Saudara lihat ya. Tetapi saya bersyukur, saya sebagai warga negara Indonesia, saudara sebagai warga negara Indonesia, kita bersyukur. Kenapa saya bilang bersyukur? Saudara punya pemimpin yang hari ini yang tidak pernah berkata pesimis saudara. Saudara boleh jejak digital kamu buka baik-baik. Pemimpin saudara, pemimpin saya. Presiden kita hari ini tidak pernah berbicara tentang hal-hal yang pesimis. Bahkan dia bilang apa? Walaupun keadaan dunia ini goncang kata dia. Walaupun resesi ekonomi.
Kita tidak boleh pesimis, kita harus ikhlas, kita harus bekerja keras. Itu pemimpin. Maka kita harus ada keluarkan kata-kata yang positif, saudara. Jangan bangun tidur langsung lihat yang mati sekian, yang sembuh sekian. Saya kasih tahu ya, kamu bukan juru bicara pemerintah. Dan kamu bukan menteri kesehatan. Kamu rakyat sama dengan saya. Jadi hari ini jaga hidupmu dengan baik. Keluar pakai masker, you good. Jaga jarak dengan orang, ya. Jangan salaman sama orang, ya. Itu penting, harus dilakukan. Karena siapa yang mengikuti anjuran pemerintah, itu berarti dia taat dengan Tuhan. Karena pemerintah berasal dari Tuhan. Harus begitu. Dibilang kerja dari rumah, dari rumah. Tapi kalau saudara sebagai pemimpin perusahaan, you takut ya. Dan akhirnya kamu korbankan. Karyawanmu sudah bekerja. Nggak fair, saudara. 5 tahun ke belakang, tiap tahun ke belakang kamu dapat untung kok. Bukan nggak dapat untung. Hari ini saudara masuk dalam suffering. Tapi tetap kan saudara, takutkan rekeningmu keluar banyak. Padahal kamu sudah menimbun pundi-pundimu. Kamu takut keluarkan sedikit, saya kasih tahu. Di akhir zaman duit gak dibutuhkan lagi Pak, Bu. Kamu butuh apa sekarang? Sekarang punya uang gak bisa kemana. Kamu punya pesawat pribadi, kamu mau pergi kemana? Gak akan bisa pergi kemana-mana. Coba lihat. Seluruh dunia hampir kena coronavirus. Punya uang gak bisa berbuat. Punya waktu gak bisa melakukan sesuatu. Karena kenapa? Karena peristiwa ini. Oleh karena itu Yesus datang saudara. Dalam situasi seperti itu Yesus datang dan berkata apa? Damai sejahtera bagimu. Hebat. Apa penting? Belajar dari Yesus hari ini. Perkatakan hal-hal yang positif. Optimis. Kita masih ada harapan hari ini. Oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus sebagai jemaat yang setia. Yang terus mengikuti ibadah online. Dan saudara boleh searching apapun untuk hal-hal yang sangat positif dalam hidup ini. Kamu harus lakukan yang terbaik. Maka Yesus tahu bahwa mereka sedang mengalami sebuah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang luar biasa. Yesus datang bilang damai sejahtera bagimu. Nah ini penting bagi kita semua hari-hari ini. Memang kalau dialog dalam rumah tangga selalu istri saya tanya sama saya, Pak sampai kapan begini? Saya tanya sama dia, emang gua Tuhan? Saya juga gak tahu. Tapi apakah sukacita itu hilang? Tidak juga. Apakah kita kekurangan berkat makanan? Tidak juga. Ada aja pertolongan. Saudara nanti baca Alkitab ya benar deh. Saudara baca nanti Imamat pasal 26. Saudara juga baca tentang Ulangan pasal yang ke-8. Saudara coba lihat nanti Alkitab yang menjelaskan bahwa orang benar itu dalam keadaan krisis tetap ada pertolongan Tuhan. Ada orang yang berkata setelah pasca ini coronavirus hilang. Kita analisa baik-baik ya. Waktu terjadi Paskah, sebelum terjadi Paskah di Mesir, terjadi tulah. Ya. Nah setelah hari Paskah, maka tulah itu berhenti memang benar. Tapi ingat, bangsa Israel malah masuk padang gurun. Ada suffering berikutnya. Baca di Alkitab. Di dalam Keluaran. Jadi mereka itu ada di Mesir. Dapat kutuk nih saudara. Pas Paskah berhenti memang kutuknya. Tapi setelah Paskah, apa yang terjadi? Mereka masuk padang gurun, ada suffering. Tapi lihat, walaupun ada suffering, ada mana diberikan. Ada tiang awan, ada tiang api, ada providensial Allah. Ada pemeliharaan Allah, ada perlindungan Allah. Tuhan masih tetap pelihara saudara dan saya. Jangan sampai kamu kecil imanmu. Walaupun kita masuk dalam sebuah suffering, tetap ada pemeliharaan Tuhan. Tapi beda dalam konteks perjanjian baru. Apa konteks perjanjian baru? Setelah Paskah habis, kan Yesus disalibkan pada hari Paskah. Dia bangkit pada perayaan anak sulung. Kalau refer kepada 1 Korintus pasal 15, maka Yesus yang paling sulung bangkit dari antara orang mati. Nah ketika Yesus itu bangkit dari antara orang mati,
Nah setelah Paskah itu apa yang terjadi? Hari Pentakosta terjadi, pencurahan Roh Kudus, maka terjadi penuaian besar, revival luar biasa. Nah kalau saudara mau kutip ayat itu, bagian momen itu bisa terjadi. Artinya setelah Paskah, coronavirus ini bisa selesai, sebelum kenaikan Kristus bisa selesai, saya mau sampaikan, maka terjadi penuaian besar. Tapi saya tidak bisa tentukan, hanya Tuhan yang tentukan. Maka Tuhan yang take it. Option apa yang paling penting buat dia, bukan buat saya. Oleh karena itu semua yang mengikuti ibadah online ini, kita harus memberikan posisi berpikir kita bukan untuk kita tapi untuk Tuhan. Kalau enggak saudara, akhirnya saudara penuh dengan rasa takut yang luar biasa. Nah, poin-poin berikutnya yang saya mau sampaikan bagi saudara sekalian, di ayat 37. Mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kok bisa begitu ya mereka? Mereka lihat Yesus dan mereka apa? Yuk hantu. Mereka takut bahwa Yesus itu adalah hantu saudara ketika dia bangkit. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa yang sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. 40. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Terkadang manusia kita ini seperti murid-murid Yesus. Ragu walaupun kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Hidup kita ini di belakang sebelum coronavirus. Tuhan banyak tolong kita loh. Sakit disembuhkan. Lagi butuh sesuatu Tuhan pelihara. Anakmu bermasalah dipulihkan. Suamimu bermasalah dipulihkan. Istrimu bermasalah dipulihkan. Banyak cerita-cerita part-part yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dan hari ini kita seolah-olah tidak bisa lihat Tuhan yang besar itu. Aneh saudara. Maka perlu Tuhan datang lagi dan berkata, lihat tanganku dan kakiku lagi begitu. Nah ini menjadi bagian penting di ibadah online ini untuk apa? Menjadi pengingat bagi kita. Dia tetap hidup untuk selamanya buat saudara dan saya. Oleh karena itu, gak usah takut. Dia ada buat saudara dan saya. Dan bukan sampai hari ini saja. Selama-lamanya dia tetap ada buat saudara dan saya. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Bagian firman Tuhan ini menjadi menarik sampai di ayat 40. Kalau kita lanjut kepada ayat 41 itu jadi kalimat yang positif sekali saudara. 41 dia bilang apa? Dan ketika mereka belum percaya karena kegirangannya. Wah hebat ya. Jadi ini orang tiba-tiba surprise murid-muridnya. Ketika dia melihat Yesus menunjukkan tangan dan kakinya bekas paku. Mereka girang, happy sekali saudara. Dan masih heran mereka. Oh puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur. Karena kenapa? Kegirangan yang dimaknai oleh muridnya menjadi heran itu bukan sesuatu yang negatif. Baru dia lihat bukti. Manusia begitu. Jangan kayak Thomas saudara. Tetapi Yesus bilang apa? Berbahagialah engkau tidak melihat namun engkau percaya. Ini kualitas rohani. Jadi kalau kita hari ini masih tetap khawatir tentang sesuatu apapun wajar. Tapi tidak boleh menguasai pikiran dan hatimu. Jadi tidak wajar itu. Karena kenapa? Engkau sepertinya tidak pernah mengalami lawatan Tuhan. Yuk aneh sekali. Kalau saudara punya pikiran begitu. Yuk berlutut sama Tuhan minta ampun. Kita ngadepin masalah yang sama loh. Saya berlutut sama Tuhan. You juga harus berlutut sama Tuhan. Nggak bisa telepon pendeta minta tolong. Nggak, pendeta juga minta tolong sama Tuhan hari ini. You juga harus minta tolong sama Tuhan. Berlutut sama Tuhan hari ini. Pak saya bagaimana? Jangan saya bagaimana, saya juga bagaimana masalahnya. Jangan sama-sama nanya kita nih. Saudara tanya saya nanti saya tanya balik loh. Nggak boleh begitu. Sekarang nih hari ini nggak ada yang boleh bergantung sama pendeta. Yuk bergantung sama Tuhan. Maka waktu Yesus mati bait Allah terbelah dua. Kenapa sih bait Allah terbelah dua? Karena Yesus tahu para imam dan ahli Taurat membuat bait Allah jadi berhala.
Kenapa semua gereja hari ini tutup dan kita ada ibadah online? Tuhan mau bawa kita untuk masing-masing berbicara sama Tuhan. Jangan pikir ini peristiwa, enggak Pak, ini secara... No, harus refer according to Bible. Makanya saya bilang begini, Pak saya kenapa? Jangan saya kenapa, saya juga bingung saya kenapa. Jadi jangan tanya-tanya sama saya, kamu bingung, saya juga bingung. Tapi sama-sama bingung berharap sama Tuhan supaya gak bingung. Karena saya sudah tidak bingung lagi, maka saudara jangan bingung. Yuk kalau bingung pegang tuh tembok di rumahmu. Oleh karena itu semua yang mengikuti ibadah online ini, poinmu harus ada di situ poinnya. Mereka girang, happy, terkejut mereka lihat peristiwa itu. Tapi ternyata maknanya positif. Karena kenapa? Oh dia hadir. Yesus bilang, lu ada ikan gak, ada makanan gak? Langsung dibilang begitu. Hebat sekali kalimat itu. Kalimat terakhir. Ayat 44-46. Firman Tuhan bilang apa? Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Dan kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti tentang kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu konfirmasi jelas 47-48. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Terakhir adalah kalimat yang penting bagi kita. Yaitu apa? Hanya firman Tuhanlah yang kita pegang hari ini. Saudara percaya dengan omongan pendeta? Tidak, harus percaya dengan omongan hamba firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu, saudara baca Alkitab hari-hari ini. Kan enak nih, udah hampir sebulan nih kita di karantina. Baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau tambah lagi sebulan lagi, Wahyu balik lagi ke Kejadian. Lama-lama lu jadi pendeta. Gak apa-apa, baca terus firman Tuhan supaya saudara tidak ditipu. Nanti ada orang bilang mengaku dia Mesias, ada pendeta yang nubuatan ini. Saya kasih tahu, stop ya nubuatannya. Jangan ada yang ngomong nubuatan hari ini. Ini Alkitab udah jelas nih. Enggak nih iPad bukan Alkitab. Saya kasih tahu di dalam firman Tuhan itu sudah jelas dari Kejadian sampai Wahyu tentang peristiwa hari ini sudah pernah terjadi. Baca Imamat pasal 26. Allah pernah kasih batuk kering, demam yang tinggi karena mereka menyembah berhala dan tidak menghargai hukum Taurat dan hari Sabat. Maka apa yang terjadi saudara? Dikasih batuk, dikasih demam tinggi. Jangan-jangan itu COVID-19. Saudara mulai salah tafsir loh. Tuhan bisa datangkan penyakit itu berkali-kali lipat saudara. Sampai nanti akhir terjadi kelaparan. Tidak ada makanan di mana-mana. Akhirnya mereka seperti kanibal memakan daging manusia. Ngeri sekali saudara baca Imamat 26. Maka oleh sebab itu hilangkan setiap penyembahan berhala dan ketidaktaatan engkau untuk datang masuk dalam hadirat Tuhan. Harus datang dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu poin ini menjadi penting bagi kita. Yang pertama, tidak ada yang mengalami ketakutan. Damai sejahtera Allah selalu menyertai hidupmu. Harus perkatakan hal yang positif. Yang kedua adalah hal yang sangat penting buat kita semua. Yaitu apa? Ketika Yesus datang kepada mereka, Yesus memberikan konfirmasi kepada mereka. Ada bukti yang nyata bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati. Yang ketiga, engkau akan merasakan kegirangan dan happy yang luar biasa. Karena dia selalu hadir dalam hidupmu. Walaupun dia ada di surga hari ini, tapi dia bisa pakai segala cara untuk menolong saudara. Dan yang keempat, beritakan kabar sukacita ini kepada siapapun. Karena ketika engkau menyampaikan kabar sukacita ini, itu berarti engkau mempercepat dia datang yang kedua kali. Nah kalau dia datang kedua kali, bersyukurlah. Karena kenapa? Tidak ada lagi penderitaan. Pengkhotbah katakan apa? Berbahagialah mereka yang sudah mati. Tapi lebih berbahagia lagi yang tidak dua-duanya. Bagi mereka yang sudah mati atau yang masih hidup. Lebih berharga bagi mereka yang tidak diciptakan. Oleh karena itu yang paling indah adalah hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Oleh karena itu saya yakin kalau saudara diberikan kesempatan untuk hidup, saya diberikan kesempatan untuk hidup. Apa yang kita harus lakukan? Paulus bilang apa? Aku akan lakukan hari ini berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Diberkatilah hidup keluargamu, pribadimu diberkati Tuhan. Dan tetap ibadah online ini ada kuasa Allah mengalir dalam hidupmu dan Tuhan pasti dipermuliakan. Sekali lagi tenangkan hatimu. Saya mau berdoa buat saudara, taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa.
Bapa, terima kasih. Biarlah setiap kami yang mengikuti ibadah online pada hari ini, tidak ada satupun yang hari ini menafsirkan macam-macam, yang berbicara macam-macam. Tapi hari ini kami tahu perkataan yang positif itu ada dalam keluarga kami masing-masing. Tidak ada rasa cemas, khawatir, intimidasi apapun kami tolak dalam nama Yesus. Diberkatilah satu persatu. Bahkan mereka yang terinfeksi COVID-19. Hamba berdoa. Lewat virus ini dia dekat dengan Tuhan. Tuhan bisa ambil virus itu kembali. Buang itu Tuhan. Dan pulihkan dia. Dan sembuhkan dia. Berkati GB Viva. Hamba berdoa untuk Bapak Pendeta Konrad Supit bersama ibu. Anak, mantu, cucu semua dalam perlindungan Tuhan. Tuhan jauhkan mereka dari virus penyakit. Tuhan lindungi mereka dan tetap memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saudara akan menikmati ibadah-ibadah online lewat gereja Viva ini di minggu-minggu yang akan datang. Dan terus siapkan hatimu supaya lawatan Allah pasti terjadi. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya Bapak Ibu Saudara kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami sudah dengar. Bahkan Bapak Ibu Saudara sudah dengar. Biarlah firman itu boleh memberikan kami kekuatan. Boleh memberikan kami jawaban dalam hidup kami. Sebab itu hari-hari ke depan Tuhan, kami tidak tahu situasi ini. Tapi kami perlu tangan Tuhan memegang setiap jalan hidup kami. Biarlah tangan kanan-Mu yang ajaib menggendong kami melewati lembah, melewati situasi apapun dalam hidup kami. Lebih dari nafas kami Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi usaha dalam pekerjaan kami, dalam segala apapun yang kami kerjakan. Biar Tuhan buat berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan memberi persembahan kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Oh, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Katakan kepada Tuhan, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya.
Puji Tuhan, Tuhan telah memberkati kekasih sekalian melalui hambanya yang telah menjadi seruan berkat di tempat ini. Pastor Petra, biar Tuhan menyertai hidup Anda, keluarga Anda, kesehatan Anda, pelayanan Anda dimanapun Anda berada. Nama Kristus diagungkan, dibesarkan, dimuliakan. Dan kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita bersyukur juga berterima kasih atas partisipasi dan pemberian Anda yang telah memberikan dengan penuh sukacita, bukan dengan duka dan paksa. Sebab setiap persembahan pemberian Anda, saya percaya menyukakan hati Bapa di surga, dapat dipergunakan untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerjaan surga melalui pelayanan GBI Victorious Family Ministry, di mana kepedulian kita membantu yaitu usaha kecil, mikro, kecil, menengah, juga para ojol, bahkan juga orang-orang yang patut untuk menerima, di mana setiap hari Anda dan saya kita mendistribusikan 200 pack setiap hari, yaitu juga termasuk makanan, termasuk juga minyak, beras, juga yang lain yang dibutuhkan, semuanya dalam paket yang memberkati melalui dari kita bagi kita untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerajaan surga melalui setiap persembahan kekasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan balas dengan khairan luar biasa ajaib. Hidup Anda diberkati, keluarga Anda diberkati, masa depan Anda, rumah tangga Anda, pelayanan Anda, kesehatan Anda diberkati. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, pulanglah dengan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih sekalian. Dari hari ini sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih sekalian di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali pada kesempatan yang lain dalam ibadah online. Tuhan memberkati. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all you see, how great, how great is our God. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Sekali lagi katakan, oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. All we'll see, and all we see, how great is our God. All we'll see, and all we see, how great is